Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa yang kami banggakan, kita bertemu di materi identitas dan integrasi nasional di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah materi untuk CPMK 1, sub CPMK 2. Jadi bagaimana mahasiswa eh, mampu menginternalisasi nilai-nilai kebinekaan untuk mewujudkan integrasi nasional. Nah, ini kalau kita bicara identitas nasional itu ada yang membaginya menjadi dua. Ada identitas primer, ada identitas sekunder. Ada juga yang kemudian membaginya identitas fundamental, instrumental dan alamiah. Kalau bicara primer sekunder, kita bicara tentang identitas yang telah ada sebelumnya dan identitas yang dibuat setelah kemudian kita merdeka. Sama-sama penting, bukan berarti primer sekunder ini ada yang penting, ada tidak penting. Kalau bicara identitas primer itu kan sudah ada sebelumnya, yang mana kalau sudah ada sebelumnya itu berarti ada ada suku bangsa, ada wilayah, itu sudah ada sebelumnya. Tentu suku bangsa dengan budayanya masing-masing, suku bangsa dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu sudah ada sebelumnya, makanya disebut sebagai identitas primer. Nah, tapi setelah kita merdeka tentu ya ada identitas yang harus dibentuk untuk kemudian menyatukan perbedaan-perbedaan itu menjadi landasan bagi perbedaan-perbedaan itu untuk mengatur perbedaan itu. Makanya ada yang disebut dengan identitas fundamental dan identitas instrumental. Nah, identitas primer tadi itu disebut pula sebagai identitas alamiah. Nah, jadi kalau kita bicara identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, tentu lebih dekat dengan arti jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan, di mana tentu itu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Bahwa mungkin nilai-nilai itu ada di negara lain, tapi kemudian labelingnya berbeda. Misalnya kalau di Malaysia itu ada rukun negara, itu ada 5. Kita punya Pancasila juga 5 silanya, tapi tentu ada perbedaan-perbedaan terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah ini, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas identitas yang sifatnya nasional. Jadi kalau bicara identitas nasional berarti nasional, bukan kedaerahan ya, bukan kesuku bangsaan. Bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati. Bersifat sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan, wilayah kepulauan yang ada pada masyarakat Nusantara gitu. Yang itulah yang kemudian disebut sebagai negara bangsa Indonesia. Nah ini ada identitas fundamental, instrumental, ada identitas alamiah. Yang fundamental itu Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara. Dia merupakan ideologi nasional. Dia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, cuma memang dalam perjalanannya, ya Pancasila itu mengalami dinamika ya, di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, di masa Reformasi. Nah, itu Pancasila ya terstigma negatif karena dijadikan alat kekuasaan oleh pemerintah yang berkuasa. Padahal sebenarnya Pancasila itu menjadi dasar bagi semua, baik itu pemerintahnya, rakyatnya, lembaga-lembaga negara gitu. Itu harus jadi landasan bersama, mengikat bersama, ya, bukan hanya untuk rakyat, tapi juga untuk semua, termasuk pemerintahnya. Eh, ada liberalisme politik tuh. Kemarin itu ada istilah asas tunggal. Asas tunggal dihilangkan pada masa orde reformasi ini. Pancasila bukan lagi asas tunggal, tapi dikatakan asas yang lain. Tapi saya pikir tidak soal sepanjang kemudian itu dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Bicara agama, bicara nasionalisme, bicara kemanusiaan, itu kan tidak soal, itu juga Pancasila. Cuma memang kalau labelnya Pancasila, maka nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan itu sebagai satu kesatuan. Dia saling mendasari dan menjiwai. Tidak terpisah-pisah. Agama terpisah dari sila-sila lainnya itu bisa bisa berbeda maknanya. Ya, tapi dia harus satu kesatuan dengan sila-sila lainnya. Nah, ini ada
liberalisme politik pasca Orde Baru ya, menghilangkan Pancasila sebagai asas, satu-satunya asas dalam Ormas dan Orsospol. Tapi saya pikir itu tadi sepanjang tidak keluar dari bingkai nilai dasar. Kemudian ada disebut dengan identitas instrumental, instrumen. Nah, yang mana itu mengoperasionalkan tadi yang fundament itu, di mana di situ ada eh, Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang menjadi hukum tertinggi, hukum dasar, di mana itu menjadi sumber tertib hukum untuk aturan-aturan yang lebih rendah sifatnya. Tentu penting ya, agar kekuasaan itu tidak diselewengkan, agar hak-hak rakyat itu dijamin, diwujudkan, karena yang berdaulat adalah rakyat dan yang ingin ada wadah negara adalah bangsa itu sendiri. Nah, ini ada banyak identitas instrumental ya, ada bendera negara, ada bahasa Indonesia, ada lambang negara, ada lagu kebangsaan. Itu atribut-atribut kenegaraan dan itu diatur di dalam konstitusi kita. Ada undang-undang pula yang mengaturnya. Nah, itu identitas alamiah. Itu instrumen ya, banyak lagu kan, lagu daerah, tapi kan ada lagu Indonesia Raya yang menjadi muaranya ya. Kemudian ada banyak bendera, bendera klub sepak bola, bendera kabupaten, bendera provinsi, bendera kampus, tapi kan merah putih. Itulah yang menjadi identitas nasional kita. Bahasa juga banyak. Nah, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia yang kemudian itu dipahami mulai dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, ini apa namanya? Identitas alamiah itu ada Bhinneka Tunggal Ika, ada KRI, itu semua ya, kita negara kesatuan, itulah identitas alamiah kita. Nah, kira-kira begini. Letak geografi kita, agama dan kepercayaan kita itu alamiah, itu ada sebelum kita merdeka. Nah, tentu sangat penting identitas itu. Itu membedakan kita, itu menjadikan kita dikenal sama dengan nama. Nama itu identitas. Kalau tidak ada nama susah untuk kemudian mengidentifikasi dan setidaknya eh, kita bisa merespon kalau dipanggil, kalau namanya akan jadi susah itu. Kemudian tentu identitas nasional itu ya bisa menjamin eksistensi eh, dari negara bangsa itu. Coba kalau tidak ada Pancasila. Coba kalau sistemnya sistem monarki, kerajaan. Siapa yang pertama menjadi raja Indonesia? Sementara di Indonesia ini lebih 1.000 suku bangsa yang tentu di situ ada raja-rajanya masing-masing gitu. Nah, tidak ada Pancasila, agama yang dominan bisa akhirnya kemudian melahirkan konflik agama. Suku yang berbeda bisa melahirkan konflik suku. Padahal kita ini satu kesatuan. Makanya ya, sila ketiganya persatuan Indonesia. Tentu ya identitas itu penting bagi sebuah negara ya, sebagai sebuah ciri khas. Nah, integrasi. Integrasi itu kan persatuan. Lawannya itu disintegrasi. Nah, tadi identitas kita kepulauan ya, banyak banyak wilayahnya, kabupaten kotanya, provinsinya, ya, desa kelurahannya, tapi itu kan pada negeri jiwa raga kami ya. Itu maksudnya bahwa Indonesia satu satu kesatuan. Sama juga ini Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kan Bhinneka ya. Bagaimana Tunggal Ika itu diwujudkan? Jadi mau itu naturalisasi, mau itu orang Batak, Manado, Jawa, Ambon, Papua, Sulawesi sama semua. Sama sebagai bangsa Indonesia. Sehingga tentu kalau kita bicara integrasi, kita bicara tentang proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Nah, ada banyak sebenarnya jenis-jenis integrasi ya. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Tapi yang pokok untuk kita lihat ini dua. Ada identitas bangsa. Bagaimana menyatukan ini? Nah, bangsa ini kan di Indonesia apa ya, penduduknya kan banyak. Suku bangsanya itu ribuan, bahasanya ratusan. Nah, itu. Dia punya keunikannya masing-masing, punya budayanya masing-masing sehingga ya, bagaimana menyatukan kelompok budaya dan sosial itu dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional ya. Bagaimana mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika? Saya pikir prinsip-prinsip
equality, prinsip-prinsip inklusif, prinsip-prinsip justice itu harus ada untuk bisa membuat persatuan itu terwujud. Nah, ini kan pernah terjadi ya di Aceh, misalnya ada gerakan Aceh Merdeka ya, yang setelah 2005 itu kan sudah ada MOU-nya, dan kemudian ya malah banyak banyak yang dulu bergabung dengan GAM sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan di Aceh gitu. Dengan adanya otonomi khusus ya terjadi integrasi, mudah-mudahan itu bisa memperkuat bangsa ini. Nah, ini integrasi wilayah. Nah, ini wilayah kita kan pulau-pulau ya. Bagaimana kemudian ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, itu bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini kita punya 38 provinsi, kabupaten kotanya 500-an, kita punya desa kelurahan itu 80 ribuan, itu kan luar biasa tuh. Sehingga kemudian bagaimana menguatkan itu menjadi tantangan ya. Sehingga integrasi wilayah itu sebenarnya dimulai dari Deklarasi Juanda. Nah, di situ sebenarnya awal dari integrasi wilayah itu, bagaimana laut kita, darat kita, udara di atasnya menjadi satu kesatuan tuh. Integrasi wilayah teritorial kan kata begitu. Jadi, laut itu bukan memisahkan tapi menghubungkan ya, menyatukan tuh. Tantangannya tentu kalau bicara integrasi itu tantangannya berat ya, karena ada tantangan apa vertikalnya, ada tantangan horizontalnya, ada tantangan internalnya, ada tantangan eksternalnya. Nah, itu. Jadi konflik antar pemerintah dengan rakyatnya, konflik antara rakyat yang berbeda agama, berbeda suku bangsa dan budayanya itu bisa jadi tantangan ya. Nah, sehingga pembelahan horizontal pada perbedaan agama, suku, ras dan geografi itu mudah-mudahan bisa diatasi dengan tentu pemerintahnya adil, mewujudkan kesejahteraan, kemudian pemerintahnya menegakkan hukum secara tegas dan adil gitu. Ada dimensi vertikal tentu terkait dengan elit massa di situ. Nah, tentu diharapkan bahwa integrasi bangsa itu bisa membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Karena apa? Tentu harapannya adalah bahwa bangsa ini yang ingin negara sebagai wadah, lalu ada pemerintah yang menjalankan amanah itu bisa bersama-sama memfasilitasi partisipasi bersama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara kita yang ujungnya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran ya. Nah, sehingga sebagai warga negara, adik-adik kita semua ini ya tentu harus berupaya untuk selalu belajar menjadi warga negara, bukan hanya warga negara yang baik, tapi juga warga negara yang cerdas, yaitu be smart and good citizen. Bagaimana kemudian menjadi warga negara yang taat hukum, warga negara yang bisa berbagi, warga negara yang bisa berkolaborasi, sehingga kemudian ya tidak boleh lagi eh, ada apa namanya perpecahan itu hanya karena perbedaan suku, agama, wilayah, sehingga harapannya tentu kita menjadi apa namanya bangsa yang besar ya dan tidak gagal sebagai sebuah bangsa. Baik, saya pikir itu penyampaian dari saya untuk pekan ini di materi identitas dan integrasi nasional. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.